Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Siti Khotimah, Siti Mar'atus Solehah, dan Solikah Nur Saadah akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Saya, Siti Khotimah, akan menjelaskan tentang pertama, Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi. Terdapat 14 khalifah yang memimpin dinasti Umayyah dengan khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, masyarakat Bani Umayyah hidup aman, damai, dan sejahtera. Dan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, terdapat perluasan wilayah sampai dengan Perancis. Yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia. Pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekuasaan terdapat di tangan Bani Abbasiyah. Namun, terdapat penerus Bani Umayyah yang berhasil meloloskan diri pada tahun 755 Masehi, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil meloloskan diri ke daerah Andalusia. Di sana masih terdapat orang Islam yang setia dengan Bani Umayyah, sehingga dia mendirikan sendiri pemerintahannya dan mengangkat dirinya sendiri sebagai amir. Terdapat 16 amir di daerah Andalusia. Masa keemasan Daulah Umayyah di Andalusia terjadi pada pemerintahan Amir ke-8 dan Amir ke-9. Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia. Materi selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, di sini yang kita bahas pertama yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, di mana gerakan intelektual pada masa ini tuh sudah ada peningkatannya sejalan dengan perluasan wilayah. Nah, pada masa ini tumbuh gerakan ilmu nakli, yaitu ilmu eksakta dan ilmu filsafat. Selanjutnya yaitu bidang ilmu pengetahuan, di mana kehidupan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah itu di Andalusia sejaman dengan pada masa Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad, di mana pada masa ini itu sudah mencapai kemajuan yang sangat pesat pada bidang ilmu pengetahuan, terutama pada bidang ilmu filsafat dan juga seni sastra dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fan al-adab dan khosos lebih menarik. Saya mengambil beberapa poin saja. Yang pertama yaitu syair dan tukang siretera sebagai media komunikasi rakyat. Yang kedua yaitu perbesar Bani Umayyah berjiwa Arab murni. Yang ketiga yaitu sejalan dengan politik Daulah Umayyah. Yang keempat yaitu politik Arabisasi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada perkembangan ilmu pengetahuan ini juga terdapat beberapa ilmu yang berkembang. Pertama yaitu ilmu qiraah, yang kedua adalah ilmu tafsir, yang ketiga adalah ilmu hadis, yang keempat adalah ilmu tarikh dan jughrafi, yang kelima adalah ilmu fikih, yang keenam adalah ilmu bahasa dan sastra, yang ketujuh adalah ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan. Nah, di mana di sini ada beberapa seni di dalam perkembangan kebudayaan. Yang pertama yaitu seni sastra. Nah, di mana sastra Arab pada masa ini tuh sudah menduduki tempat utama. Keadaan tersebut didorong pula oleh keinginan para khalifah di bidang seni sastra. Nah, yang kedua yaitu seni khitobah. Seni khitobah media aktif untuk membangkitkan semangat dalam bertempur dan meninggikan gengsi kabilah. Nah, selanjutnya yaitu seni suara. Seni suara menjadi penting karena erat kaitannya dengan kehidupan istana yang membutuhkan hiburan. Nah, selanjutnya adalah seni rupa. Seni rupa pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sampai Abbasiyah itu sangat gersang sehingga bisa dikatakan tidak mendapat
tempat pada hati kaum muslimin. Nah, selanjutnya itu seni bangunan dan arsitektur. Nah, seni bangunan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bangunan istana dan tata kota. Yang kedua adalah bangunan keagamaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjut dengan materi selanjutnya. Istana dan tata kota. Yang kedua adalah bangunan keagamaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjut dengan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua setelah dinasti Bani Umayyah. Baghdad merupakan ibu kota dari Bani Abbasiyah itu sendiri. Nah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah tentunya banyak sekali kemajuan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, seperti berkembangnya ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu kalam, filsafat, matematika, hadis, ilmu bumi, dan astronomi. Nah, dalam perkembangan ilmu-ilmu tersebut pastinya ada tokoh-tokoh yang mendalami dan mengembangkan ilmu tersebut sehingga sampai sekarang ini dapat kita pelajari dan dapat kita manfaatkan sampai sekarang ini. Untuk pemerintahan Bani Abbasiyah itu sendiri tentunya memiliki fase-fase yang sama seperti dinasti sebelumnya, yaitu ada fase setelah lahir, ada fase kemajuan, ada fase kemunduran, dan juga ada fase keruntuhan. Nah, dari fase-fase tersebut tidak lepas dari adanya faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dinasti tersebut hingga sampai runtuhnya. Selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah mulai terjadi pada masa pemerintahan Khalifah kedua, yaitu Al-Mansur. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, peradaban Islam mengalami masa keemasan. Bukti kemajuan dari peradaban kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu munculnya sastrawan dan budayawan seperti Umar Khayyam dan Az-Zamakhsyari, serta terdapat bangunan yang bersejarah seperti istana dan masjid serta bangunan lainnya.